Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita kembali ke sesi pelajaran praktika keperawatan medikal bedah 2 prodi D3 Keperawatan Stikes Pancabakti Bandar Lampung. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prosedur tindakan preoperatif. Prosedur keperawatan preoperatif, sebagaimana kita ketahui, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebelum pasien sampai ke meja operasi. Yang pertama adalah melakukan pencukuran di daerah operasi, membersihkan area operasi, dan sebelum ini dilakukan, biasanya di awal kita menyiapkan yang namanya informed consent. Kita akan membahas tentang bagaimana melakukan pencukuran pada area kulit yang akan dilakukan operasi. Perlu kita pahami bersama bahwasannya pencukuran pada daerah operasi ini ditujukan untuk menghindari terjadinya infeksi pada daerah yang akan dilakukan pembedahan. Karena seperti kita ketahui bahwasannya rambut yang tidak dicukur ini menjadi tempat tinggal atau tempat berkembangnya kuman atau mikroorganisme yang nantinya bisa menyebabkan atau menghambat proses penyembuhan luka atau menyebabkan infeksi pasca operasi. Mengapa harus dilakukan pencukuran? Yang pertama, pencukuran ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan atau optimalisasi tindakan pembersihan di permukaan area operasi. Di sini adalah kulit ya, di mana seperti kita ketahui tadi rambut merupakan tempat tinggal atau tempat bersembunyinya mikroorganisme, sehingga kalau tidak dilakukan pencukuran, peluang infeksi ini akan semakin besar terjadi. Kemudian kalau rambut tidak dicukur, ini akan menghambat perekatan atau penutupan daerah operasi. Jadi sayatan itu harus benar-benar clear. Kemudian daya rekat dressing ini akan lebih optimal apabila permukaan kulit itu sudah dicukur, ya. Jadi apakah itu plester ataupun beberapa balutan itu akan lebih rekat menempel di permukaan kulit jika rambut itu sudah dilakukan pencukuran. Kemudian skru atau plat dari baja ya ataupun yang sering digunakan pada saat pembedahan di ortoped ini akan semakin optimal melekat pada permukaan kulit apabila sudah dilakukan pencukuran. Kemudian visualisasi daerah operasi ini juga akan semakin bisa teramati dengan baik oleh dokter selama prosedur pembedahan. Kemudian ada beberapa kajian atau literatur studi yang menyatakan bahwasannya infeksi luka pasca pencukuran dengan pisau cukur ya ini berpeluang untuk meningkatkan resiko infeksi ya. Kemudian dari beberapa penelitian juga menyatakan bahwasannya pisau cukur itu mengakibatkan kerusakan atau gangguan integritas kulit seperti torehan ya yang terjadi di permukaan kulit yang menyebabkan bahwasannya rusaknya permukaan kulit itu menjadi pintu masuk bagi mikroorganisme dan tinggal di permukaan kulit. Jadi semakin banyak torehan ataupun daerah pencukuran ya ini akan semakin memperbanyak peluang untuk terjadinya infeksi pada luka operasi. Nah ini kalau kita lihat ini adalah permukaan yang mulus, ini adalah beberapa permukaan yang adanya torehan ya atau lecet oleh karena tadi daerah pencukuran. Beberapa hal juga direkomendasikan bahwasannya penggunaan clipper ini akan jauh lebih baik ya saat
melakukan pencukuran. Jadi clipper ini yang direkomendasikan sebagai alat pada saat untuk melakukan pencukuran, ya. Jadi kontroversi tadi penggunaan pisau silet dan clipper, ini clipper jauh lebih meminimalkan terjadinya kerusakan kulit dan mencegah pertumbuhan koloni bakteri sehingga mikroorganisme tadi bisa diminimalisir. Nah, ini kalau kita lihat, clipper hanya memunculkan 2% dari resiko infeksi, sedangkan pisau cukur itu peluangnya 10% untuk menyebabkan resiko infeksi. Dan ada beberapa hal yang juga harus kita perhatikan, bahwasannya perlu kehati-hatian dalam melakukan pencukuran sehingga perlukaan pada daerah tempat yang dicukur ini bisa diminimalisir. Selain itu juga kita bisa memberikan kesempatan pada pasien itu untuk mencukur sendiri, ya, dengan beberapa teknik yang sudah kita ajarkan supaya merasa jauh lebih nyaman. Kemudian ada beberapa daerah yang kebanyakan dilakukan pencukuran sebelum operasi, misalnya daerah sekitar alat kelamin, ya, di daerah perut dan paha, misalnya pada operasi appendektomi, herniatomi, ya, uterolithiasis, fraktur untuk pemasangan plat dan skru, kemudian hemoroidektomi, ya, kemudian pada lengan, ya, juga bisa apabila mungkin bulunya terlalu lebat, ya, sebelum pemasangan infus di daerah pembedahan. Nah, ini merupakan prosedur yang bisa kita lakukan. Jadi prosedur pencukuran ini dimaksudkan sebagai persiapan prabedah, ya, yang sebelumnya harapannya untuk mempersiapkan kulit sebelum pembedahan. Ini persiapan alatnya. Clipper ini juga bisa diganti dengan pisau steril, ya. Kemudian handscone, spons, kasa, sabun, dan bengkok. Jadi waktu yang tepat ini adalah berdekatan dengan area operasi. Pastikan bahwasannya info consent ini sudah ditandatangani, informasi sudah diberikan. Kemudian untuk pencukuran dari tempat sayatan itu minimal 2-3 inci dilebihkan, ya. Kurang lebih batas minimalnya 2-3 cm. Kemudian jangan lupa tempat yang akan dilakukan pencukuran itu dibasahi terlebih dahulu supaya memudahkan. Kemudian gunakan antiseptik, gunakan pisau steril, ya, dengan gerakan yang tegas, ya. Kemudian setelah itu bisa kemudian dikeringkan dan angkat semua rambut. Kemudian prosedur yang tadi kita lakukan kita dokumentasikan. Baik, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat dan sedikit bisa memberikan informasi. Dan tadi bahwasannya clipper itu adalah jauh lebih baik, dan harapannya clipper ini clipper yang masih baru, steril dan siap untuk digunakan, dan perlu kita cek juga kepatenannya. Demikian yang bisa Bu Dewi sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.